Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabana Tunisa dari kelompok pertama mata kuliah Statistika Penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tabel frekuensi. Diperoleh data nilai ulangan kimia 40 siswa yaitu 50, 75, 65, 60, 90, 90, 55, 70, 50, 55, 65, 75, 90, 55, 45, 80, 65, 70, 40, 65, 60, 90, 70, 80, 65, 80, 45, 80, 75, 55, 45, 90, 75, 75, 75, 85, 45, 85, 55, 80, dan 45. Dengan contoh soal, ubahlah data di atas dalam bentuk tabel frekuensi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel frekuensi. Diperoleh data nilai ulangan kimia 40 siswa yaitu sesuai data di atas dan diubah dalam bentuk tabel frekuensi. Urutannya di sini 41, 45 ada 5, 50-nya ada 2, 55 ada 5, 60 ada 2, frekuensinya 65 ada 5, 70 ada 3, 75 ada 5, 80 ada 5, 85 ada 2, 90 ada 3, dan 95 1. Selanjutnya adalah menentukan jangkauan X maksimum dikurang X minimum, yakni nilai tertinggi pada nilai ulangan kimia 40 siswa. 95 dikurangi 40 sama dengan 55. Menentukan kelasnya dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. 40 didapatkan dari hasil jumlah siswa di dalam kelas. Kemudian log dari 40 adalah 1,602 sama dengan 1 ditambah 5,3 mendapatkan hasil 6,3. Lalu kita bulatkan menjadi 6 dan menentukan panjang kelas yang dengan rumus P sama dengan J dibagi K, yakni jangkauan 55 dibagi dengan K yaitu 6, 55 per 6 sama dengan 9,2 dan dibulatkan menjadi 10. Ya, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang bagaimana mengisi tabel nilai turus dan frekuensi. Sebelumnya, tabel ini akan bisa kita buat banyaknya sesuai dengan banyak kelas, yakni yang sudah kita hitung bersama tadi hasil 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan panjang kelas kita dapat dari hasil jangkauan dibagi banyak kelas. 40 sampai 49 berjarak 10 nilai. Jadi hitungnya dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 sampai 49. Lalu bagaimana caranya untuk mengisi turus? Yakni adalah dengan menghitung banyaknya nilai yang ada di sini sesuai dengan nilai yang ada di tabel. 40 ada satu nilai. Kemudian dari 40 sampai 49 terdapat 45. Nilai 45 di tabel itu didapat dari hasil 1, 2, 3, 4, 5. Jadi turusnya berisi 6 dan frekuensinya menyesuaikan dengan turus. Begitu seterusnya sampai ke bawah, sampailah bisa dihitung hasil 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 7 dan ditambah 4, maka akan berjumlah 40. Apabila nilai yang didapat dari frekuensi tersebut lebih sedikit atau lebih banyak dari nilai siswa yang tercantum, maka ada yang salah pada hitungan. Tapi apabila benar, maka
rumus, dan isi tabel frekuensi sudah benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya telah menyiapkan satu soal mengenai diagram batang, yang dimana soalnya ialah data yang diperoleh Justin Bieber terhadap hasil panen ayahnya dalam 5 tahun terakhir. Nah, di sini ada tahunnya 2015 hingga 2019. Kemudian hasil panennya 5 ton hingga 25 ton. Nah, kemudian soalnya yaitu sajikan data di samping ini menjadi diagram batang. Bagaimana caranya? Yang pertama ialah kita membuat garis vertikal terlebih dahulu dari bawah hingga atas, kemudian garis horizontal nyamping. Dan jangan lupa diagram batang ini harus diberi tanda panah seperti ini. Garis vertikal diberi tanda panah, garis horizontalnya juga diberi tanda panah. Ini. Kemudian ini juga tidak boleh begini, harus lebih seperti ini, harus lebih garisnya ini. Nah, kemudian kita beri keterangan garis vertikal ini adalah hasil panennya, kemudian horizontal ini tahun panennya, seperti ini. Kita beri keterangan. Nah, garis vertikal hasil panen, kemudian garis horizontal ialah tahun panennya. Nah, kemudian di sini kan tahunnya itu 2015 sampai 2019. Nah, kita buat tahunnya terlebih dahulu, atau ya tahunnya terlebih dahulu. Saya di sini beri 3 kolom atau 3 kotak. Sini 1, 2, 3, 2015, kemudian 3 kotak 2016. 3 kotak ini maksudnya jaraknya ya, jaraknya 2016, kemudian 2017, kemudian 2018, dan terakhir 2019. Nah, ini adalah garis horizontalnya, yaitu tahun panennya sini. Kemudian garis vertikalnya ini adalah hasil panennya, hasil panen padi ayahnya Justin Bieber, yaitu pertama 5 ton, kemudian 10, kemudian 15 ton, dan 20, yang terakhir 25. Nah, seperti ini garis vertikal dan garis horizontal. Kemudian kita lihat dari data ini ya, tahun 2015 itu menghasilkan 5 ton. Nah, kita buat seperti ini. 2015 5 ton. Nah, boleh kita kemudian 2016 itu 10 ton 2016. Nah, boleh kita aktif.
Nah, kemudian 2017. Nah, ini naik nih hasil panennya. 2017 yaitu 20 ton. Boleh kita arsip. Nah, kemudian 2018 ini nurun. Nah, 2018 itu 15 ton dari data ini ya. 2018 15 ton. Boleh kita arsip. Nah, 2019 ini yang terakhir yaitu 25 ton. Nah, di sini ini salah ini. Sebenarnya ini dilebihkan ini. Mohon maaf, ini sebenarnya dilebihkan karena ini kurang. Ini 19 boleh kita arsip. Nah, yang terakhir kita beri panah, tanda panah. Kita beri tanda panah di ujungnya, di garis horizontal, kemudian di garis vertikal. Boleh kita beri garis putus-putus. Nah, seperti inilah jawaban dari data atau diagram batang. Nah, seperti inilah. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari diagram garis. Tadi kan kita telah membahas diagram batang, sekarang diagram garis. Diagram garis itu merupakan suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Diagram ini banyak digunakan dalam penyajian data tunggal. Nah, seperti itulah pengertiannya. Kemudian saya akan memberikan bagaimana cara mengerjakan diagram garis, dan saya akan juga memberikan contoh soal, dan saya akan menjawab soal tersebut. Mari kita simak. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membuat diagram garis. Diagram garis di sini kita terlebih dahulu membuat sumbu atau garis horizontal terlebih dahulu. Kemudian vertikal. Nah, di sini di garis horizontal ini kita tulis tahun. Di
Di sini kan tadi telah disebutkan nih tahun 2015 sampai 2019 itu tahun dimana ayah Justin Bieber itu panen padi. Nah, kita buat di sini. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Nah, kemudian yang di garis vertikal ini kita beri hasil panen padi ayah Justin Bieber, yaitu 5 ton, 10 ton, 15 ton, 20 ton, hingga 25 ton. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih seperti titik-titik, dan kita harus sesuaikan dari tahun 2015 itu berapa hasil panen ayahnya Justin Bieber. Kan tadi telah disebutkan hasilnya itu 5 ton di tahun 2015. Jadi seperti ini, kita kasih seperti titik-titik. Kemudian 2016 itu 10 ton. Nah, kemudian 2017 ini 20 ton. Kan. Kemudian 2018 15 ton. Nah, yang terakhir 2019 itu hasil panennya 25 ton. Nah, kemudian kita kasih titik-titik tebal di bagian sini, terus sini, kemudian sini, dan sini. Ini seperti batas atau hasil panen dari ayahnya Justin Bieber. Jadi kemudian kita kasih garis 2015 kan sampai 2016, kemudian 2017, kemudian 2018 menurun, dan 2019 ini meningkat. Nah, di sini kan tahun panennya, yang di sini itu hasil panennya. Nah, seperti inilah cara membuat diagram garis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria. Saya dari kelas KPI 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diagram titik dan diagram lingkaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu diagram titik dan diagram lingkaran. Diagram titik adalah suatu gambaran untuk menerangkan suatu data yang kemudian disajikan menggunakan titik-titik. Selanjutnya, pengertian diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan yang menggambarkan proporsi numerik. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah data
yang kemudian disajikan menggunakan diagram lingkaran dan diagram titik. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah data ini ke dalam bentuk diagram titik dan diagram lingkaran. Yang pertama, saya akan menunjukkan cara bagaimana mengubahnya menjadi bentuk diagram titik. Seperti yang tadi saya telah jelaskan, diagram titik adalah sebuah grafik yang menyajikan data dengan titik-titik. Caranya cukup mudah. Teman-teman yang pertama-tama bisa menggaris-garis sesuai dengan banyaknya data, keterangan data. Karena di sini soalnya hasil panen selama 5 tahun terakhir, jadi saya garis secukupnya, kemudian ditulis 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Nah, ini gunanya sebagai keterangan. Kemudian selanjutnya, karena pada tahun 2015 di tabel ini hasil panennya 5 ton. Nah, kita cukup titik di sini sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai pada tahun 2019. Di sini tertulis sebanyak 25 ton. Jadi yang kita titik itu sebanyak 25 kali, yang artinya hasil panen pada tahun 2019 itu 25 ton. Nah, begitu cara menyajikan data dengan menggunakan diagram titik. Nah, dari diagram titik ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil panen terbanyak dalam 5 tahun terakhir ada pada tahun 2019, yaitu sebanyak 25 ton. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara menyajikan data dengan menggunakan diagram lingkaran. Nah, ini diagram lingkaran. Masih menggunakan data yang sama. Di sini kita diperintahkan untuk mengubahnya disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Caranya cukup mudah. Yang pertama-tama kita harus menulis terlebih dahulu nilai total dari hasil panen selama 5 tahun terakhir. Caranya cukup ditulis di sini, disesuaikan dengan dari tahun awal sampai ke 5 tahun berikutnya. Di sini pada tahun 2015 itu 5 ton, jadi cukup ditulis 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 25 itu sama dengan 75. Selanjutnya, ini merupakan rumus yang digunakan untuk mengubah data ini menjadi bentuk diagram lingkaran. Caranya, frekuensi dibagi jumlah data dikali 360. Nah, di sini langsung saja saya tunjukkan. Pada tahun 2015 itu hasil panen sebanyak 5 ton. Kemudian dibagi jumlah data yaitu dari hasil keseluruhan panen selama 5 tahun terakhir. Didapatlah 75. Kemudian dibagi 75, kemudian dikali 360, kemudian didapat hasil sebanyak 24. Karena kita mengubahnya menjadi diagram lingkaran, jadi di sini kita menggunakan derajat. Kemudian lanjut pada tahun 2016, hasilnya sebanyak 10 ton, jadi 10 dibagi jumlah data 75 dikali 360, hasilnya 48. Pada tahun 2017, hasil panen sebanyak 20 ton dibagi 75 dikali 360, yaitu sama dengan 96 derajat. Pada tahun 2018,
hasil panen sebanyak 15 ton. Kemudian dibagi jumlah data sebanyak 75 dikali 360 didapat 72. Nah, yang terakhir pada tahun 2019 hasil panen sebanyak 25 ton dibagi 75 dikali 360 sama dengan 120. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menyajikan data ini yang sudah kita hitung dijumlahkan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Pertama-tama teman-teman bisa membuat lingkaran dengan menggunakan alat dan benda apapun bebas. Kemudian tempatkan proporsi irisan ini sesuai dengan banyaknya hasil panen dari tahun ke tahun. Hasil panen pada tahun 2015 sebanyak 5 ton, tulis di sini 5 ton. Hasil panen 2016 sebanyak 10 ton. Hasil panen 2017 sebanyak 20 ton. Hasil panen 2018 sebanyak 15 ton. Hasil panen 2019 sebanyak 25 ton. Nah, inilah yang dinamakan diagram lingkaran. Semoga dapat dimengerti apa yang telah saya jelaskan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu Nur Fitria. Nah, di sini saya akan membahas tentang diagram batang daun. Diagram batang daun atau stem and leaf diagram merupakan diagram yang menyajikan penyebaran dari suatu data sehingga secara keseluruhan data individu-individu dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusatkan pada suatu nilai tertentu atau nilai manakah yang paling sering muncul dan yang jarang muncul. Sesuai namanya, diagram ini terdiri dari dua bagian yaitu batang dan daun. Batang akan merepresentasikan satuan nilai yang lebih kecil dari daun. Misalnya, apabila batang memuat puluhan, maka daun akan merepresentasikan satuan. Tadi kan udah penjelasannya mengenai diagram batang daun. Nah, sekarang saya akan memisalkan untuk sebuah data membuat diagram batang daun. Nah, misalkannya pada angka 10, 25, 15, 21. Nah, di sini angka-angka tersebut akan dipisahkan sebagai berikut. Baik, di sini saya akan membuat diagramnya. Nah, untuk bagian sebelah di sini itu batang dan ini daun. Sebelum angka-angka ini masuk ke dalam tabel atau diagram batang dan daun, sebaiknya kita urutkan terlebih dahulu dari nilai yang terkecil. Misalkannya dari angka 10. 10, 15, 21, 25. Nah, 10, 15, 21, dan 25. Selanjutnya, saya akan masukkan nilai-nilai ini, nilai-nilai puluhan ini dengan angka paling kecil dulu, yaitu 10, 15. 10 ini adalah puluhan.
Nah, saya akan masukkan angka 10 ini pada angka 1 pada kolom batang. Dan satuannya itu adalah 0 dan 5. Kemudian 21, 25. Nah, 21 ini adalah puluhan. Maka dari itu, angka 2 saya letakkan ke batang. Dan satuannya itu 1 dan 5. Nah, tadi kan udah permisalan dari angka-angka yang belum jelas itu. Tadi kan sudah untuk contoh yang lainnya. Nah, ini untuk soal yang sudah saya buat melalui data nilai hasil ujian biologi dari 36 siswa kelas 12 SMA Negeri 5 Pontianak adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data-datanya. Terus ubahlah data di atas ke dalam bentuk diagram batang daun. Nah, sebelum kita masuk ke membuat diagram batang daun, sebaiknya kita urutkan terlebih dahulu seperti ini. Ada 30, 31, 31, 35, 35, 41, 41, 45, dan seterusnya. Nah, setelah itu saya akan membuat tabelnya atau diagram batang dan daun. Harus sesuai dengan datanya ya. Ini untuk batang dan ini untuk daun. Nah, dari nilai yang terkecil yaitu kan 30. Jadi saya akan menuliskan angka 3 di batang. Dan satuannya ada 0, 1, 1, 5, 5. Saya akan masukkan ke daun. Terus ada angka 4. Masukkan ke batang. Selanjutnya satuannya masukkan ke daun. Selanjutnya ada angka 5. Seterusnya. Terus ada angka 6. Masukkan angka satuan. Selanjutnya angka 7. Terus angka 8. Dan angka 9. Nah, ini adalah cara menjawab soal dari data nilai hasil ujian biologi dari 36 siswa kelas 12 SMA Negeri 5 untuk mengubah data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Seperti ini gambarannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana, KPI 5B. Di sini saya akan memberikan contoh tentang diagram lingkaran dan juga histogram dan poligon. Ini teman-teman contohnya. Baik teman-teman, karena di sini udah ada data-datanya tentang diagram lingkaran dan histogram dan poligon di bagian B. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan contohnya ya. Diagram lingkaran ini teman-teman adalah sebuah grafis statistik yang berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Nah, contohnya nih. Di sini kita kasih simbol ya. Hasil pembelajaran kita simbolkan HB. 39,
sampai 44 sama dengan kita ambil frekuensinya 3 per 30. Karena lingkaran itu, di setiap lingkaran itu pasti ada 360 derajat, maka kita kalikan dengan 360 derajat. Nah, 3 ini dikali dengan 360 derajat, terus dibagi 30 ya teman-teman. Hasilnya 36 derajat. Terus yang kedua 45 sampai 50, frekuensinya 5 per 30 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Habis selanjutnya 51 sampai 56, frekuensinya 7 per 30 dikali 360 sama dengan 84. HB 57 per 62 sampai 62, frekuensinya 6 per 30 dikali 360 derajat sama dengan 72. Seterusnya seperti itu ya caranya teman-teman. Terus HB selanjutnya 63 per 68 sama dengan frekuensinya 5 per 30 dikali 360 derajat sama dengan 60. HB 60. HB berikutnya 69 sampai 74, frekuensinya 4 per 30 dikali 360 derajat sama dengan 48. Yang kedua, selanjutnya di bagian yang ketiga kita buat bulatan ya teman-teman. Karena kita sudah mendapatkan data, di sini saya udah buat. Nah, di bagian pertama kan udah tadi 36. Nah, kita 36 di bagian ini ya berurutan. Terus 60, 84, 72, 60 sampai 46. Nah, inilah cara pembuatan diagram lingkaran. Nah, di bulatan ini ada 360 derajat ya, teman-teman. Baik, selanjutnya di bagian B tentang histogram dan poligon cara pembuatannya. Nah, baik teman-teman, karena histogram ini adalah sebuah grafik yang berisi ringkasan dari sebaran suatu data, maka kita akan buat data frekuensi data tersebut ya. Sedangkan poligon adalah garis lurus yang bergabung untuk membentuk rantai tertutup atau sirkuit. Oke. Baik, di sini untuk data histogram kita udah ada, maka kita akan buat ya teman-teman. Cara untuk menentukan X1 caranya 39 ditambah 44. Dalam pembuatan frekuensi ini dibagi 2 ya. Jadi 39 ditambah 44 dibagi 2, hasilnya yakni 53,7. Selanjutnya 45 ditambah 50 dibagi 2, hasilnya 70. 51 ditambah 56 dibagi 2, hasilnya 79. 57 ditambah 62 dibagi 2, hasilnya 88. 63 ditambah 68 dibagi 2, hasilnya 97. 69 ditambah 74 dibagi 2, hasilnya 106. Nah, di sini kita butuh TB, maksudnya tepi bawah. Nah, cara menentukan tepi bawah yakni ini kan 39. Di sini dikurang 5 kalau TB. Jadi 39 ini kurang 5 jadi 38,5. Seterusnya ke bawah ya, dikurang teman-teman. 44,5, 50,5,
56,5, 62,5, 68,5. Sedangkan di bagian di sini kita butuh TA, tepi atas. Nah, di sini tepi atas akan ditambah 5 ya, teman-teman. Jadi 44,5. Seterusnya sampai bawah itu ditambah 5. 50,5, 56,5, 62,5, 68,5, 74,5. Nah, ini ya caranya, cara mencari X1 tepi bawah, tepi atas ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat cara pembuatan diagramnya ya. Oke, kita garis dulu ya, teman-teman, seperti ini. Di sini di bagian ini harus lebih panjang daripada ini ya. Oke, kasih panah. Kasih angka dulu ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena di sini memiliki 3 frekuensi, maka di sini ya 3, kita garis ya 3. Ini harus rapat ya untuk garisan kedua dan juga seterusnya. Ini frekuensinya 5, maka kita garis di bagian 5. Selanjutnya 7. Selanjutnya 6. Ya. 6 ya. Sekian. Oke, selanjutnya 5. Oke, 5. Oke, selanjutnya 4. 4. Nah, ini namanya histogram ya, teman-teman. Ada kolom-kolomnya, ini rapat ya. Selanjutnya kita memasangkan X1 nya dan juga tepi bawahnya ya, teman-teman. Di bagian bawah ini kita membutuhkan, kita simpan tepi bawahnya 38,5, terus 40, 4,5, 50,5, 56,5, 62,5, 68,5. Nah, di bagian terakhir kita ambil di bagian tepi atas ya, 74,5. Nah, di sini kita di bagian tengah itu kita kasih begini, namanya polygon. Dikasih titik ya, teman-teman.
Nah, untuk penyimpanan X1-nya kita simpan di bawah, di bagian titik tengah ini ya. 53,7, terus 70, 79, 88, 97, 106. Oke, di sini ya. Selanjutnya kita akan memberikan tanda polygon frekuensinya. Nah, ini di titik 2, di titik tengah ini kita beginikan. Kita garis. Ini yang namanya polygon frekuensi ya teman-teman, garisannya. Oke, mungkin itu cara pembuatan diagram lingkaran, terus histogram dan poligon ya teman-teman. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.